Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ala pendamping bersyukur saksi alhamdulillah pada pagi hari ini dan semua hadir dalam bukti terkait dengan Gustus usaha desa bahwa ada dua agenda. Pertama, mendapat perubahan berbeda setelah tahun 2005 di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja bahwa kegiatan kita ini, Gustus kita ini sudah diawali kemarin malam dengan Gustus. Karena kita sudah mencapai, sudah sampai pada titik-titik mana yang berubah dari perubahan awal itu. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Menteri masuk bahwa budaya berubah, bertambah, mungkin ada berkurang dan berterus. Oleh karena itu langsung saja mohon yang bertanggung jawab terkait ini benar untuk membacakan poin-poin mana yang mengalami perubahan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, langsung saja saya bacakan perubahan Amdes tahun 2025. Mulai dari perubahan pendapatan desa tahun 2025, yaitu pendapatan asli desa awal 320 juta menjadi 331 juta sekian, jadi ada penambahan 11 juta sekian. Terus dari pendapatan transfer atau dana desa yang awalnya 1.452 juta sekian atau tetap 1.452 juta sekian. Terus bagi hasil pajak dan retribusi yang awalnya 116.738.000 menjadi 114.519.000 atau berkurang 2.219.000. Dan alokasi dana desa APD awal 693.898.000 menjadi atau tetap 693.800 sekian. Terus dari pendapatan lain-lain, yaitu dari surplus atau bumdesman yang awalnya 12.167.000 tetap menjadi 12.167.000. Terus dari bunga bank yang awalnya 3.900 sekian menjadi 3.807 sekian. Terus untuk pengalihan kegiatan dari sumber dana PBH atau retribusi, yaitu di kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa totalnya ada 49.227.000 sekian, yaitu meliputi BPJS perangkat, BPJS DPD, BPJS Ketenagakerjaan RT, dan BPJS Ketenagakerjaan IT atau karyawan desa.
Terus dialihkan di kegiatan sumber dana PBH lainnya menjadi atau sebagai berikut, yaitu dialihkan penyediaan operasional perkantoran ATK atau ATK honorarium PK, PKD dan PPKD sebesar 12 juta sekian. Terus lain-lain sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan keuangan dan pelaporan, yaitu ada 4 juta sekian. Terus penyediaan operasional BPD dalam kurung rapat ATK dan lainnya, yaitu 5 juta. Terus penyediaan sarana atau masa tetap perkantoran, yaitu 6 juta 600 sekian. Terus penyusunan dokumen keuangan desa 3 juta 700. Dan di sub bidang pertanahan ada administrasi pajak bumi dan bangunan ada 17 juta sekian. Dan berikutnya pengalihan kegiatan dari sumber dana pendapatan asli desa atau PAD di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu ada 23 juta sekian yang dialihkan meliputi penyediaan sarana atau aset perkantoran, pengelolaan administrasi kependudukan, penyusunan dokumen dan pemutakhiran profil desa, dan penambahan pendapatan asli desa atau dari sewa pokok, yaitu totalnya ada semua 23 juta sekian. Dan dialihkan kegiatan sumber dana PAD sebagai berikut: penyediaan operasional perkantoran ATK, honorarium PKD dan PPKD sebesar 4.900.000. Terus penyediaan sarana atau aset perkantoran pemerintahan, yaitu 4.600.000 sekian. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan RUPDes 4 juta. Penyusunan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan 1.300.000 sekian. Penyusunan dokumen keuangan 4.500.000. Dan penyusunan laporan kepala desa LPP desa dan informasi kepada masyarakat 4.500.000. Berikutnya pengalihan kegiatan dari sumber dana desa, yaitu ada sekitar 73 juta, yaitu ada di bidang 3 pembinaan kemasyarakatan, yaitu ada 43 juta, meliputi sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dari ketertiban oleh Mendes, yaitu 15 juta. Terus pelatihan nilai sosial masyarakat, yaitu ada 20 juta. Terus pembinaan karakter 8 juta. Dan di bidang 4, bidang kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, yaitu ada 30 juta, yaitu peningkatan produksi tanaman pangan ada 15 juta, dan lain-lain di bidang pemberdayaan perempuan yaitu 15 juta. Kegiatan sumber dana DDL yang dialihkan menjadi harus sebagai berikut, yaitu di bidang 1 penyelenggaraan pemerintah, lain-lain di bidang tata praja, rencana dan keuangan itu ada 10 juta sekian. Terus lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 15 juta. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata 1 juta sekian. Terus ada di bidang 3 pembinaan kemasyarakatan, yaitu di penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan dan keagamaan, yaitu ada 23 juta sekian.
Terus peningkatan kapasitas perangkat desa yaitu ada 22.500.000. Berikutnya pengalihan kegiatan dari sumber alokasi dana desa atau APD. Di bidang 1 ada 59 juta sekian, yaitu di penyediaan sarana aset perkantoran atau pemerintahan, dan dialihkan menjadi atau di bidang 1 pengalihannya yaitu penyelenggaraan belanja serentak atau jaminan sosial bagi perangkat kepala desa dan perangkat ada 35 juta sekian. Terus ketenaga kerjaan untuk BPD yaitu 6 juta. Ya 6.200.000 sekian. Terus penyediaan personal BPD yaitu 1.300.000 sekian. Penyediaan insentif RT atau itu juga BPJS Ketenagakerjaan ada 5 juta sekian. Terus jaminan sosial untuk lembaga desa atau posyandu itu ada 11 juta sekian. Jadi total untuk pengalihan sumber dana itu di PBH ada 49 juta sekian, di PAD 23 juta sekian, dana desa 73 juta sekian, 30 juta, 37 juta. Terus ADD ada 59 juta sekian. Jadi total keseluruhan pengalihan ada 205.841.000 sekian. Ya, terima kasih. Pengalihan keuangan dan kegiatannya barangkali dengan beberapa tadi mungkin dengan bertanyakan terus dialihkan terus misalnya sepil untuk kegiatan pengalihan apa ya bisa dikatakan kita bisa sampaikan gitu Mas Tata. Terima kasih Pak Sedes. Baik, untuk hari ini Pak Sedes. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan dari Mas Dalora, mewakili RT juga, mewakili pelaku seni juga. Jadi pengalihan khususnya di dana desa itu tidak hanya yang dialihkan adalah tidak hanya terkait kelestarian nilai sosial budaya yaitu kesenian, tapi semua bidang termasuk pelatihan dan juga termasuk keamanan juga itu teralihkan karena terkait kebutuhan kemarin, salah satunya yaitu kita tertarget atau untuk mengalokasikan terkait KDRP sama BUDES 20%, artinya mau tidak mau bahkan bangunan juga hilang, tinggal tempat pembangunan. Artinya khususnya di seni
itu yang terakhir itu kita bisa kontribusi di masing-masing pelaku seni, baik kesenian jalanan ataupun kesenian lainnya. Itu di tahun ini kita tidak bisa seperti itu, tapi terkait kebutuhan kados pelaku seni lain yang berangkat di dulu juga, dulu yang pertama kalau tidak salah, terus yang kedua di Ekuani, itu kita sudah alihkan pembiayaan tersebut di bidang lain, kalau tidak salah di peningkatan pariwisata apa itu. Jadi untuk cover pengeluaran BPP kalau seni kemarin itu kita covernya di situ. Salah satunya juga mengcover terkait perjalanan dinas untuk modal bis atau bus yang berada ke situ dulu. Salah satunya kita cover di situ. Jadi kurang lebihnya pengalihan khususnya di DSE itu memang karena utamanya yaitu terkait ketentuan pemerintahan baru, yaitu mengalokasikan untuk ADP juga BUDES setapak dan juga setapak yang SK Sekda itu juga pertanian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Ibu juga menolak kembali. Jadi memang ada beberapa pengalihan itu digunakan untuk mengcover kegiatan yang lain. Tadi ada yang lain yang mau nyambung pertanyaan. Mungkin dari rekan PBD tidak ada. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, saya kira untuk yang akan disampaikan dari Bapak Bendara, Pak Sekdes terkait dengan perubahan anggaran di atas bagaimana untuk membantu kegiatan ini sudah jelas, ya. Oleh karena itu mohon kesepakatannya, apakah kita sepakat dengan perubahan dan poin-poin perubahan yang harus diubah nanti untuk kita sepakati pada siang hari ini. Sepakat ini, ya. Bagaimana? Apa ada yang perlu diperjelas lagi, perbaiki lagi, atau sudah cukup? Baik, begitu mohon mencoba untuk berita acara. Berita acara betul dibacakan dulu, ya. Dibacakan dulu. Maaf kalau tidak dibacakan dulu. Ini novelnya dibacakan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kebetulan Insya Allah bisa merupakan perubahan BPJS tahun anggaran 2025 Jumat 5 Desember jam 8 sampai selesai. Keputusan rapat perubahan pendapatan PAD sebagaimana yang disampaikan tadi, mulai dari poin 4120, 421, 422. Jadi intinya ada penambahan, ada pengurangan, ada berarti ada pengalihan, otomatis ada penambahan. Kemudian poin 436 dan seterusnya, semuanya itu sudah terlampir dalam laporan ini, perubahan anggaran keuangan APBD tahun anggaran 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dengan kedatangan berita acara. Kesehatan dokumen ini betul.
selesai kita laksanakan tentunya kita ada karena kita berdua yaitu tentang ini tentang pendapat model desa Buana Raja. Perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa secara historis perjalanan di desa Buana Raja itu wajib itu rumit, tapi fase yang panjang seperti ini mulai berasal sampai 2025 alhamdulillah dibikin mengikuti, tapi juga mengikuti saya ini juga dari Kecamatan juga mengikuti. Nah ini kita sampai pada satu titik bahwa insyaallah itu sudah clear, sudah kita tinggal titik akhir saja. Lepas dari itu semua bahwa kita membentuk Bumdes baru, Bumdes Buana Raja yang baru, artinya bagian dari juga diajarkan dari khususnya yaitu membentuk pengurus yang baru, terlepas dari pengurus yang lama. Sosialisasi tentang pengunduran diri dari pengurus yang lama melalui fase-fase pertemuan yang banyak. Akhirnya juga pengurus yang lama mengundurkan diri dilakukan untuk dilakukan revitalisasi pengurus yang baru. Bukti pengunduran diri juga ada sudah dihasilkan. Yang kedua, kemudian Bumdes berkecukupan dengan melakukan perebutan pengurus Bumdes yang baru melalui fase melaksanakan perebutan dengan dilakukan 2025 kemarin melalui serangkaian tes persyaratan tertulis maupun tes lisan. Kemudian pengurus yang baru terpilih dari Kapamara yang sebenarnya nanti ini mengajukan untuk penetapan Bumdes penetapan anggaran ini. Yang ketiga, berikutnya kita juga melakukan musyawarah tentang penetapan ART kita Bumdes Buana Raja tanggal 8 September. Kemudian hari ini yang kita lakukan adalah penetapan Bumdes Buana Raja dan kerja Bumdes Buana Raja hari ini dari jelas 5 September. Oleh karena itu bahwa pengurus Bumdes yang baru sudah berorganisasi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana Bumdes nanti berjalan, progres apa yang sekarang sedang dilakukan untuk mendapatkan apa, misalkan proses pengajuan legalitas misalkan seperti itu. Monggo seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Kepur beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kleng beserta jajaran, Bapak BPP beserta jajaran, Bapak Penapit Desa, Bapak Babit Sal, Bapak Timas, teman-teman dari Raja. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan dokumen rencana kerja atau rencana usaha dari Bumdes Buana Raja. Sedikit mereview bahwa memang kami terpilih untuk melanjutkan estafet kepengurusan Bumdes itu di bulan Agustus tahun 2025, sehingga dari tahapan tersebut bulan Agustus kami mulai menyusun berbagai macam dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi legalitas. Legalitas itu diupload ke dalam website dari Bumdes yang alhamdulillah kami juga dibantu oleh Bapak Pendamping Desa, Mas Asif, terima kasih sudah diberikan contoh-contoh dan lain sebagainya. Namun
dari dokumen yang kita ajukan karena satu dan lain hal ini banyak koordinasi yang dilakukan bersama dengan tim pemerintah desa, Bapak dan DPD, kemudian juga dari DPRD, hingga pada akhirnya hari ini kami diizinkan untuk mengajukan Pusdes penyertaan modal dan rencana kerja. Bapak Ibu, untuk Bumdes yang baru, ini kami disampaikan oleh pemerintah desa dan juga Bapak BPD pada saat Pramusdes kemarin dan sebelum juga bahwa Bumdes kami Muara Jaya dengan pengurus yang baru yang sudah ditetapkan pada bulan Agustus lalu itu disematkan anggaran sebesar 290 juta rupiah dari dana ketahanan pangan yang diambil dari 20% dari desa. Artinya Bumdes yang kami kelola ini mulai dari nol, jadi tidak mengelola aset ataupun permodalan dari Bumdes sebelumnya. Demikian. Kemudian untuk profil, nama Bumdes kita adalah Bumdes Muara Raja. Jadi nama ini tidak berubah dari sejak diusulkan oleh Kementerian Desa sejak tahun 2017 lalu. Dan ketika saya cek track recordnya, asesmennya dari Bumdes itu baru tahun 2021 atas pengusulan ini. Bumdes kita sudah memiliki NPWP, juga rekening untuk rekening Bumdesnya sendiri. Bumdes ini peraturan desa tentang pendirian Bumdesa itu diketahui tanggal 22 September tahun 2025 dengan nomor 2. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ditetapkan anggaran dasar melalui penetapan peraturan nomor 2 tahun 2025 tanggal 22 September juga, dan anggaran rumah tangganya ditetapkan melalui Perkades nomor 4 tahun 2025. Untuk ruangan ini kami masih tentatif, Bapak Ibu, jadi masih pinjam ruangan yang tersedia karena memang kami belum membutuhkan aktivitas yang banyak. Kemudian untuk komputer, elemen-elemen yang ada di sini memang dibutuhkan untuk disubmit sebagai syarat pengajuan legalitas. Jadi untuk komputer kami baru menggunakan 1 unit personal karena kami juga masih belum punya aset. Kemudian unit usaha yang kami usulkan nanti itu yang pertama adalah untuk peternakan ayam ras telur atau ayam. Jadi dari anggaran sebesar 290 kami usulkan dua unit usaha. Yang pertama adalah peternakan ayam ras telur, yang kedua adalah pertanian. Pertanian ini segmennya nanti jagung kuning atau jagung bibir. Dan untuk rincian sudah kami sempatkan juga di dalam file ini, nanti bisa di-share untuk bagian-bagiannya. Yang memang ini masih butuh pendalaman lagi kemungkinan nanti dalam pelaksanaannya, barangkali secara lingkungan ada penyesuaian karena beda tahun, beda harga dan sebagainya. Jadi secara lingkungan mungkin perlu adaptasi lagi ketika kita pelaksanaannya di tahun 2026. Struktur organisasi dan sumber daya manusia dari Bumdes itu penasehatnya secara ini adalah Bapak Imam Fatoni atau Bapak Kepala Desa. Kemudian untuk pengawas kami baru memiliki 1 pengawas, yaitu Bapak Muhammad Budi yang bekerja di Dapur, dan kami masih membutuhkan 2 anggota untuk pengawas lagi yang belum kami dapatkan. Untuk melalui koordinasi dengan DPRD untuk syarat legalitas diizinkan untuk menyampaikan 1 nama, walaupun ini masih kurang. Kemudian untuk direktur Bumdes yaitu saya sendiri, Eko Haryanto. Kemudian sekretaris Bumdesa Mbak Feni Alfianita yang ada di pojok sebelah kiri. Kemudian untuk bendahara Mbak Jelvi Buherawati yang hari ini izin untuk berhalangan hadir. Nah, kemudian untuk data unit usaha, data peternakan, nama-nama yang ada ini masih tentatif, Bapak Ibu. Tentunya nanti ketika ini sudah
di SSP juga kami berharap nanti ada seleksi lagi untuk dilakukan karena skema pemberian anggaran dari Bumdes hidup ke unit usaha Bumdes itu juga akan ada rekening sendiri. Jadi artinya ada track record dalam PKU atau buka umum hidup yang dimasukkan di unit itu juga nanti akan ada track record sendiri dan yang dijaga sesuai dengan pengajuan. Selebihnya tetap ada rekening Bumdes di mana anggaran yang ada di dalam rekening Bumdes itu kapanpun bisa dicek untuk rekening status saldonya. Jadi harapan kami keuangan yang ada di dalam rekening Bumdes itu tidak diambil sebagai PTS yang terlalu besar. Jadi semuanya tetap bisa dikontrol melalui rekening orang. Demikian. Kemudian untuk kepemilikan modal, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk permodalan ataupun data laba usaha, aset dan lain sebagainya, mulai tahun 2017 hingga tahun 2024 sebelum era pengurusan kami tidak mengelola hal itu, melainkan kami hanya mengelola penyertaan modal di tahun ini, yaitu sebesar 290 juta. Lain-lain yang terkait dengan anggaran modal aset maupun segala hal yang berhubungan dengan pengurus lama, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengurus lama sampai pada ada ketentuan yang mengikat dan dilakukan serah terima. Demikian. Kemudian untuk perkembangan usaha, karena kami masih baru mulai start, jadi belum ada perkembangan usaha, belum ada pendapatan dan juga laba rugi. Aset-aset kami juga belum memiliki seperti itu. Nah, untuk foto gambar ini kira-kiranya poinnya seperti ini yang kami akan ajukan. Kemudian untuk rencana kerja, plannya itu di bulan Desember ini karena kami ditangani baru mengajukan terkait perintah modal. Dokumen ini nanti dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini adalah salah satu syarat kami untuk mengupload pengurusan SK Kemenkumham ke Bumdes. Jadi ketika hari ini sudah diproseskan, dokumen sudah kita scan, kita lampirkan, kita upload ke website Kementerian Desa, kami akan mengejar supaya ini bisa terselesaikan dan juga bisa keluar SK Kemenkumham di bulan Desember ini. Nah, barulah ketika SK Kemenkumham ini keluar, kami akan mengajukan semacam SPP atau surat permohonan pencairan dana tersebut, dan juga pelaksanaannya untuk di bulan Desember ini masih sebatas pencarian dan survei lahan serta negosiasi terkait sewa lahan tersebut untuk pelaksanaan yang betul. Jadi prioritas kami memang di awal pelaksanaan program Bumdes karena berkaitan dengan etapan, kami prioritaskan di peternakan ayam petelur. Barulah nanti ketika ayam petelur ini berjalan sekitar bulan April nanti, karena yang kita rencanakan itu yang kita beli puletnya atau bibitnya itu bukan mulai dari kecil, tetapi pulet ayam yang usia 16 sampai 17 minggu yang diperkirakan sekitar 2 minggu lagi itu sudah memiliki hasil atau baru seperti itu. Untuk ayam ini kami ada dua mitra yang sudah kami kontak. Yang pertama adalah BCM yang ada di Desa Candu, Surawono. Kemudian juga Desa Bedasewu yang memang sudah berjalan. Sudah kita hitung dari kapasitas anggaran 290 itu kemampuan kita kemungkinan baru di awal ini baru bisa untuk mengisi kandang itu dengan ukuran 1000 ekor ayam. 1000 ekor ayam telur. Kemudian nanti untuk masalah harga dan rantai pasoknya dari plan yang kita coba rencanakan dan nanti tetap kita akan koordinasikan kembali, yaitu hasil dari telur ini itu bisa distribusikan dari distributor dan juga dijual di
di lingkungan desa kita sendiri dengan tentunya dibatasi periode waktu penjualan dan juga volume penjualan. Artinya misalkan 3 hari ada pasar murah tiket telur di desa kita atau desa kita dengan maksimal warga hanya membeli 1 kilo dengan harga adalah 24.000 atau 25.000, yang 3 hari itu diberikan masyarakat untuk membeli di toko kita. Artinya keberadaan BUMDes ini membantu tapi juga tidak mematikan usaha-usaha yang ada di lingkungan kita. Kemudian terkait produksi jagung juga begitu, direncanakan di start mulai sekitar bulan April. Bulan April ini persiapan untuk pengelolaan lahan dan materi dan lain sebagainya. Tentu dengan pertimbangan peternakan sudah mulai berjalan. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu yang bisa kami lakukan. Apabila ada pertanyaan kami persilakan waktu kami mulai pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian kita bisa sepakat ya, bisa kita sepakati tentang beberapa permintaan. Oke, sepakat ya? Setuju? Baik, terima kasih. Berikutnya adalah tanda tangan Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan tanda tangan ya.